kembali lagi dengan saya Devina Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah telaah kimia SMA 3 mengenai kimia unsur. Nah, di sini terdapat 6 soal. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk soal yang pertama yaitu dalam stratosfer atau freon dapat menyerap radiasi yang tinggi dan akan menghasilkan atom untuk mempercepat ozon di udara, yaitu untuk reaksinya O3 ditambah Cl akan menghasilkan O2 tambah ClO. Untuk delta H-nya min 120 kJ. Untuk reaksi selanjutnya ClO ditambah O akan menghasilkan O2 ditambah Cl, delta H-nya sama dengan min 270 kJ. Untuk nilai reaksinya yaitu O3 ditambah Cl akan menghasilkan O2 tambah ClO, delta H-nya min 120 kJ. Akan direaksikan dengan ditambah reaksi ClO ditambah O akan menghasilkan O2 tambah Cl. Untuk Cl-nya kita hilangkan ya, Cl sebelum reaksi dan sesudahnya. Untuk ClO juga. Nah, di sini akan menghasilkan O3. Untuk reaksi totalnya O3 ditambah O sama dengan akan menghasilkan 2O2. Untuk delta H-nya min 390 kJ. Untuk soal yang kedua, pembakaran total gas metana ditunjukkan oleh persamaan reaksi berikut. CH4 ditambah 2O2 akan menghasilkan CO2 ditambah 2H2O, delta H sama dengan min 840 kJ. Jika semua panas yang dihasilkan digunakan untuk merebus air pada suhu awal 25 derajat Celcius, volume air yang dapat direbus dengan 24 gram metana yaitu mol CH4 24 dibagi 16 sama dengan 1,5 mol, delta H M kali C kali delta T. Untuk M sama dengan delta H per C kali delta T itu menghasilkan 4000 gram. Untuk volume sama dengan M per rho itu menghasilkan 4000 ml atau sama dengan 4 liter. Untuk soal yang ketiga, pembakaran total gas metana ditunjukkan reaksi sebagai berikut. Untuk reaksinya sama seperti soal yang nomor 2. Ini sama ya seperti soal nomor 2. Dia akan menghasilkan volume 4 liter. Untuk soal selanjutnya, soal yang keempat yaitu A dan B adalah dua elemen gas yang dapat membentuk senyawa AB. Nah, jika diketahui A plus B menghasilkan AB, delta H-nya X, A plus B menghasilkan AB, delta H-nya Y. Ini hanya saja beda fasenya ya. Maka panas dari sublimasi adalah AB solid. Panas sublimasi itu merupakan panas yang dibutuhkan untuk mengubah padatan menjadi gas. Jadi, untuk AB dalam keadaan solid akan menghasilkan A plus B, delta H-nya min Z. Untuk A plus B akan menghasilkan AB dalam fase gas, delta H-nya sama dengan X. Untuk AB solid akan menghasilkan AB gas, di mana panas sublimasi itu panas yang dibutuhkan untuk mengubah padatan solid tadi itu akan menjadi gas, yaitu delta H-nya X min Z kilojoule. Untuk soal yang selanjutnya, nomor 5, reaksi hidrolisis kesetimbangan ester sebagai berikut. C2H5COOCH3 ditambah H2O akan menghasilkan CH3OH ditambah CH3COOH. Sebutkan aturan pergeseran keseimbangan reaksi tersebut. Keseimbangan bergeser ke kanan, konsentrasi pada reaksi dinaikkan, konsentrasi produk dikurangi, suhu dinaikkan ke arah reaksi endoterm. Untuk kesetimbangan bergeser ke kiri, konsentrasi reaksi diturunkan, konsentrasi produk dinaikkan, suhu diturunkan ke arah reaksi endoterm. Untuk soal yang keenam,
akan menjelaskan tentang artikel yang sudah diberikan di link tersebut. Judulnya yaitu Sampling Solid, Keuntungan dan Tantangan untuk Penentuan Elemen Kimia, Tinjauan Kritis. Dalam beberapa dekade terakhir, analisis sampel padat langsung telah dilaporkan dalam literatur sebagai alternatif metode tradisional persiapan sampel menjadi mapan dalam bidang spektrometri atom. Oleh karena itu, ulasan ini membahas kemajuan terbaru dalam teknik yang berbeda seperti spektrometri serapan atau api, spektrometri serapan atau tungku grafit, spektrometri serapan atom tungku grafit, sumber kontinu resolusi tinggi, penguapan elektrotermal, ablasi laser, spektroskopi kerusakan yang diinduksi laser, fluoresensi sinar X spektrometri, emisi optik lucutan pijar, dan spektrometri massa dan spektrometri emisi optik busur, yang merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk analisis sampel padat. Untuk selanjutnya, kemungkinan baru seperti deteksi bukan logam melalui emisi molekul atau sinyal absorpsi, analisis spesiasi, instrumentasi portable untuk analisis in situ, dan pemetaan elemen permukaan untuk mendapat pencitraan kimia akan dibahas. Nah, aspek yang terkait dengan keunggulan dan keterbatasan disajikan yang menghubungkan kemajuan instrumen utama dengan perluasan metode yang mana dikembangkan dalam subjek ini, menunjukkan kemampuan potensial untuk mengatasi interferensi spektral dan efek matriks melalui pengembangan strategi kalibrasi untuk mencapai keberhasilan pengambilan sampel padat di beberapa area aplikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan dengan terima kasih.